Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to resensi buku. Ya, sama guys, saya juga bosan mengonsumsi informasi terus-menerus mengenai corona. Tapi agar wabah corona dan korban yang terjangkit cepat melandai, atau bahkan habis-habisnya, kita mesti terus-menerus memperbaharui pengetahuan kita untuk mencegah virus ini semakin merajalela. Kita harus perang melawan virus corona ini, sebagaimana pemerintah Cina mengklaim menang perang melawan virus ini. Karena bahaya terbesar dari virus ini mungkin bukan virus itu sendiri, melainkan rasa panik kita yang berlebihan di satu sisi dan sikap menggampangkan masalah di sisi yang lain. Cina adalah negara pertama yang menurut WHO dinyatakan terjangkit virus ini. Namun, Cina pula negara pertama yang menyatakan diri menang melawan virus ini. Bagaimana Cina melewati masa krisis tersebut? Apa pelajaran yang dapat diambil dari mereka? Bagaimana pula cara Amerika bersiap menghadapi virus ini dan seberapa mematikan sebarnya virus corona ini? Mari kita bahas satu persatu melalui buku yang kemarin baru saya baca yang berjudul Buku Panduan Pencegahan Coronavirus yang disusun oleh Wang Zhou MD yang menjabat sebagai Chief Physician of Wuhan Center for Disease Control and Prevention. Buku yang mengambil subjudul 101 tips berbasis sains yang dapat menyelamatkan hidup Anda ini kemudian terbagi atas 6 bagian dan 120 halaman. Virus corona merupakan bagian dari virus yang terkait dengan infeksi saluran pernafasan. Virus ini masih atau sekeluarga dengan virus influenza, virus Echo, rhinovirus, MERS, hingga yang paling menyerupai yaitu virus SARS. Itulah mengapa WHO menyebut virus ini sebagai SARS-CoV-2. Nama lain dari virus ini adalah COVID-19 karena diidentifikasi pertama kali di Wuhan, China pada Desember tahun 2019 kemarin. Virus corona adalah virus RNA untai positif yang beruntai tunggal yang tidak tersegmentasi. Karena 80% genom antara virus corona yang ada pada manusia dengan virus corona yang ada pada kelawar, maka binatang ini dianggap merupakan hewan liar yang membawa virus tersebut. Walaupun kelawar dituding sebagai inangnya, namun hewan liar dan kini penularan antar manusia justru paling banyak ditemui. Virus corona dapat bertahan pada berbagai macam lingkungan. Di udara dengan suhu 10-15 derajat sekitar 4 jam, udara dengan suhu 25 derajat hanya 2-3 menit, percikan 24 jam, lendir nasal 30 menit, cairan 15 menit, tangan kurang dari 5 menit, kain non-woven kurang dari 8 jam, kayu 48 jam, baja tahan karat 24 jam, alkohol 75% kurang dari 5 menit, dan pemutih kurang dari 5 menit. Itu artinya, habitat subur bagi tumbuh berkembangnya virus corona adalah lingkungan dengan suhu lembab. Itulah mengapa virus ini menyerang Cina pada musim dingin dan menyerang Indonesia pada musim hujan, dan apesnya pada saat banjir. Medium penularan virus ini melalui percikan atau droplet, kotoran dan mulut, kontak fisik, hingga anggapan terbaru bisa juga datang dari udara atau airborne. Masa inkubasi virus ini sekitar 3-7 hari, namun kasus yang umum adalah 14 hari. Bahkan ada beberapa kasus yang memerlukan 24 hari. Virulen atau keganasan virus ini utamanya menyerang usia 40 tahun ke atas, lansia, perokok, pasien yang menderita penyakit penyerta seperti stroke, jantung koroner, diabetes, dan tentunya penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan seperti asma. Sejatinya, tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memiliki sistem imun agar dapat kebal dan melawan penyakit. Imunoglobulin tersebut dapat terproduksi 2 minggu atau lebih. Itulah mengapa kita dianjurkan dan pasien dikarantina selama setidaknya 14 hari. Adapun gejala utama saudara dari Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, biasa disingkat, ini adalah demam, batuk, sakit kepala, nyeri otot, dan gejala infeksi pernapasan lainnya. Ya, kurang lebih sama pula dengan SARS pada tahun 2003 atau Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang mendarat Timur Tengah pada tahun 2015. Dikarenakan penyebarannya meluas ke seantero dunia dalam waktu yang cepat, epidemi ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Virus ini dikategorikan pula sebagai pneumonia komunitas karena parenkim paru yang ia serang menyebabkan penularan bakteri ke bagian lainnya. Selain karena batuk dan bersin, kontak antar manusia di lingkungan dingin dan dipenuhi banyak orang adalah ladang subur bagi tumbuh dan berkembangnya virus ini. Untuk mencegah pneumonia komunitas, kita dapat memakan makanan yang bergizi seimbang, olahraga untuk meningkatkan imun, berhenti merokok, memastikan adanya ventilasi dalam ruangan, dan vaksinasi jika sudah ada nantinya. Secara umum, masyarakat rentan terhadap virus tersebut karena tidak memiliki kekebalan terhadapnya.
Namun, perlawanan pada setiap tubuh dapat berbeda-beda tergantung daya tubuh dan kesehatan masing-masing individu. Lansia tentu subjek yang paling rentan dan anak-anak memiliki kemungkinan terpapar yang paling sedikit. Karakteristik epidemiologi dari COVID-19 ini melalui 3 tahap, yaitu wabah lokal, penularan masyarakat, dan tahap tersebar luas atau yang biasa disebut sebagai epidemik. Rata-rata setiap pasien mengeluarkan kepada 2,2 sampai 3,8 orang per pasiennya. Penularan virus ini dapat melalui percikan seperti batuk, bersin, atau bahkan bicara. Apalagi yang kalau bicara seperti hujan, nyembur kemana-mana. Melalui udara yang biasa pula disebut sebagai airborne atau aerosol. Melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, misalnya memegang meja yang baru dipegang oleh pasien, sehingga kita masih dilarang untuk mengunjungi warkop atau tempat keramaian, dan tentunya kontak dekat, yaitu tinggal, belajar, bekerja, atau merawat pasien bagi tenaga medis. Tidak semua pasien akan mengalami demam berat. Ada yang memburuk hingga menyebabkan kematian, nauzubillah min dzalik, dan ada yang sembuh, alhamdulillah, dan ada pula pasien yang hanya sedikit terjangkit ringan. Untuk mengidentifikasinya diperlukan riwayat epidemiologi selama 2 minggu dan tentunya gambaran klinis. Setelah dilakukan cek di atas, barulah suspek dapat dikonfirmasi untuk didiagnosis yang ia alami sebenarnya apa. Disfungsi atau bahkan kegagalan lebih dari 2 sistem organ merupakan pertanda bahwa kondisi pasien sangat membahayakan. Inilah yang disebut sebagai kasus yang parah. Jika kasusnya ringan, dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah dengan tetap pantauan dari pihak yang otoritatif. Namun, jika Anda terinfeksi, segeralah ke institusi medis terdekat untuk evaluasi, diagnosis, dan perawatan. Bahkan, jika kasusnya kritis, pasien harus dimasukkan di ICU. Adapun kendaraan yang membawa pasien haruslah kendaraan yang sudah disinfeksi dan diawaki dengan personal yang dilindungi dengan baik. Saat ini belum ada pengobatan antivirus khusus terhadap virus ini dan perkembangan vaksin masih memerlukan waktu, mungkin kurang lebih sekitar setahun. Sementara untuk mengobati pasien, ia harus dilempatkan di tempat tidur, memantau hasil tes darahnya, urinnya, dan sebagainya. Terapi oksigen dan menerapkan obat antibakteri juga diperlukan bagi pasien yang dirawat di rumah. Jika pasien sudah dikarantina selama 14 hari, ia dapat dipindahkan jika kondisi pasien sudah stabil dan demam berkurang, paru dan organ tidak mengalami disfungsi, serta pernapasan dan kesadaran juga mulai membaik. Nah, bagaimana dengan tindakan pencegahan pribadi? Sebenarnya, hal-hal dasar mengenai kesehatan yang diajarkan di sekolah sejak kecil adalah langkah pencegahan terbaik untuk semua jenis penyakit. Semua loh ya, termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Langkah-langkah yang dimaksud adalah dengan mencuci tangan sesering mungkin, tutup hidung dan mulut ketika bersih menggunakan tisu, hindari menyentuh wajah, olahraga teratur, makan dengan gizi yang seimbang, ruangan yang bersih, hingga ventilasi yang dipastikan bahwa saluran udara segar dapat masuk ke dalam ruangan. Selain itu, dikarenakan status pandeminya, kita juga dapat mencegahnya dengan menghindari kerumunan, jangan kerja berlebihan, dan seperti anjuran pemerintah agar dapat sedapat mungkin menjaga jarak dan di rumah saja. Menggunakan masker juga sangat disarankan, baik itu masker utama seperti respirator N95 dan KN95 maupun masker wajah bedah dan masker wajah katun. Adapun tingkat prioritas masker yang disarankan berturut-turut mulai dari masker yang respirator, kemudian masker wajah bedah yang 3 lapis itu, masker medis umum, dan paling terakhir kalau memang sangat sulit didapatkan, gunakanlah masker katun sebagai gantinya. Gunakanlah masker secara tepat dan rapat hingga tidak masuk virus melalui sela-selanya. Cuci tangan sebelum dan setelah memakai masker, gantilah masker 1-3 hari. Oke, kembali ke cuci tangan. Cuci tangan adalah faktor penting dalam pencegahan penyakit. Cuci tangan Anda setelah menutup batuk atau bersin dengan tangan adalah hal yang sangat krusial. Cuci tangan pula setelah merawat atau mengunjungi pasien, sebelum, saat, dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah pergi ke toilet, setelah menyentuh binatang, setelah menyentuh tombol lift dan gagang pintu, dan tentunya setelah pulang dari bepergian. Jika tidak ada air, gunakanlah hand sanitizer. Jika pasien harus dirawat di rumah, dikarenakan rumah sakit telah membludak dan kasus si pasien ternyata ringan-ringan saja, karantinalah ia dan jaga jarak minimal 1 meter. Tetap gunakan masker, tetap cuci tangan, dan pastikan ruang tinggal pasien harus berventilasi baik. Pasien dapat dikarantina di rumah dengan catatan tetap dengan monitoring dari profesional medis. Jangan lupa untuk senantiasa membersihkan rumah dengan disinfektan dan tetap menggunakan sarung tangan dan masker
jika merawat pasien di ruang karantinanya. Dikarenakan pekerja medis adalah garda terdepan dalam pencegahan dan pengendalian epidemi, mereka harus dibekali dengan seragam khusus medis dan alat kesehatan yang memadai untuk tugas berat yang mereka emban. Selain itu, berikan pula mereka dukungan moral karena harus bekerja keras dan jauh terpisah dengan keluarga selama berminggu-minggu. Peralatan yang mereka perlukan tutup kepala, masker wajah, kacamata, baju kerja jubah putih, pakaian pelindung, sarung tangan lateks, dan pelindung sepatu. Dan semua alat tersebut haruslah sekali pakai. Selain itu diperlukan pula perlindungan pernapasan menyeluruh atau tutup kepala tekanan positif dan lain sebagainya. Makanan bergizi seimbang yang sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit adalah 4 sehat 5 sempurna. Tuh kan? Pelajaran sejak SD nih, hindari konsumsi binatang liar dan makanan yang tidak dimasak dengan matang. Minum air tidak kurang dari 1500 ml setiap hari. Nah, 1500 ml itu setara dengan 3 air mineral ukuran sedang atau 1 air mineral ukuran besar. Jangan lupa pula tidur teratur setidaknya 7 jam sehari, olahraga 1 jam sehari, dan jika diperlukan konsumsilah suplemen dan vitamin. Adapun jika Anda olahraga di tengah pandemi ini, sebaiknya dilakukan di rumah aja atau minimal jauh dari keramaian. Hindari sebisa mungkin merokok dan minum minuman beralkohol karena mengganggu kesehatan dan kekebalan tubuh. Jaga kebersihan rumah, kamar, dan ruangan lainnya. Bersihkan dengan menggunakan cairan disinfektan dan buka ventilasi agar udara segar masuk ke rumah Anda. Jika di perjalanan, pastikan jauh dari lingkungan yang lembab, pakai masker, gunakan barang sekali pakai, hindari kontak langsung, hindari keramaian, dan segera cari bantuan medis jika menunjukkan gejala sakit. Penting sekali untuk di situasi kritis seperti ini kita memandang dengan lebih ilmiah, sehingga jangan panik tapi tetap harus waspada dan teruslah menjaga gaya hidup sehat dan bersih. Relaksasi di rumah dengan memperbanyak ibadah, membaca, bermeditasi sangat diperlukan. Dan jangan lupa pula tetaplah terhubung dengan para profesional medis dan profesional lainnya yang relevan dengan kasus yang kita alami sekarang ini. Hindari kontak dekat, apalagi langsung saat ke pasar tradisional, dan cuci tangan di saat tiba ke rumah Anda masing-masing. Hindari sebisa mungkin untuk pergi ke bioskop, mal, gedung pertunjukan, taman, dan pusat keramaian lainnya. Jika diharuskan menggunakan kendaraan umum, tetap gunakan masker dan jaga jarak. Bawa tisu dan hand sanitizer di saku atau tas Anda. Cuci tangan Anda setibanya di tempat kerja, bersihkan ruang atau meja kerja Anda dengan lagi-lagi cairan disinfektan. Seluruh tempat umum dapat menjadi tempat menyebaran virus, maka hindari untuk menyentuh elevator dan menekan tombol lift dengan tangan yang kosong. Ya, tidak pakai sarung tangan misalnya. Hindari sebisa mungkin untuk ke pasar tradisional, kampus, sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah sakit jika tidak terlalu penting dan mendesak. Gunakan sarung tangan dan perlengkapan kesehatan ketika ke rumah sakit. Itulah mengapa pemerintah meliburkan sekolah dan ulama menganjurkan untuk ibadah di rumah aja. Hal ini ditujukan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus. Meskipun COVID-19 diklasifikasikan sebagai penyakit menular kelas B, namun tindakan perawatannya adalah tindakan untuk penyakit menular kelas A. Itu karena banyak yang belum diketahui mengenai virus ini dan penyebarannya yang sangat cepat. Karena jumlah pasien yang dapat tertular melebihi 3, maka COVID-19 dikategorikan sebagai penyakit yang pasiennya super spreader. Orang yang terinfeksi namun tanpa gejala atau disebut sebagai infeksi asimptomatik adalah penyebar potensial patogen yang dihasilkan dari virus ini. Itulah mengapa tes massal diperlukan untuk pencegahan dan perawatan secara komprehensif. Masyarakat harus didaftarkan untuk observasi medis 7-14 hari, menghindari kegiatan luar yang tidak perlu, dan dicatat suhu tubuhnya setiap hari. Terakhir, selain jaga kesehatan, kebersihan, jangan panik dan tetap waspada. Hindarilah stigma negatif bahwa orang keturunan Cina yang tinggal di samping rumah Anda adalah pemicu virus corona tersebut. Kita semua dapat menjadi korban pertama di daerah kita masing-masing jika kita tidak menerapkan kaidah kesehatan dan sosial yang telah dipaparkan di atas. Semoga wabah ini segera berakhir ya guys. Amin. Ada pertanyaan?